segenap hati, dengan segenap kekuatan kita datang kepada Tuhan. Amin. Kita mau hampiri tahtanya, kita menikmati hadiratnya malam hari ini. Dan biarlah dengan kerinduan yang sama dengan kami tetap menyentuh saudara, kita mau datang kepada Tuhan, mempersembahkan yang terbaik buat Dia. Pujian sembah kita, berikan yang terbaik buat Tuhan malam hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu yang terus mengalir, tidak pernah berhenti sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh karena anugerah-Mu kami boleh ada tempat ini malam hari ini Tuhan. Ini semua rencana-Mu, ini semua rancangan-Mu dalam hidup kami Bapa. Dan biarlah ya Tuhan, dengan segenap kerinduan kami malam ini Tuhan, kami mau datang kepada-Mu Tuhan dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau. Dan biarlah bersama-sama malam ini Tuhan, kami boleh menikmati lawatan-Mu Bapa. Hidup kami diubahkan dan dipulihkan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap memuji menyembah Engkau Tuhan malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari katakan. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Haleluya.
segenap hati kami. Hanya kepadamu Tuhan.
Hanya Engkau saja yang kami andalkan dan menjadi jaminan untuk kami, Tuhan. Oh Yesus, dan Kau sudah banyak membuktikan dalam hidup kami karya anugerah Tuhan yang terus menopang hidup kami. Saudara yang percaya, yang menjadikan Yesus menjadi satu-satunya andalan dalam hidup ini, mari saya undang bagi berdiri bersama-sama. Buka hatimu, buka hidupmu malam ini. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Berkati hidup kami. Haleluya. Mari angkat iman bersama malam ini. Andalkan Dia. Biarlah ya Tuhan, iman percaya kami malam ini untuk menjadikan Engkau andalan kami, satu-satunya Allah dalam hidup kami Tuhan. Menyatakan lebih dahsyat lagi Bapa. Dan bila itu kami bersama-sama diberkati malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya.
Kasihnya tidak pernah terukur dalam hidup kita, amin. Kasih terus dicurahkan dan tidak pernah berakhir sepanjang hidup kita, amin. Selamat datang kita sekali lagi, lebih dahsyat lagi. Oh haleluya. Oh yes, kami sanggup Engkau Tuhan malam ini. Berikan terbaik buat Tuhan. Mari katakan. Tiada tertutur besar kasih setiamu Tuhan. Maka bagaimana lebih lautan. Kau pikirkan kasih lagi. Dalamnya tanpa selami. Mari bersyukur bersama. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, bersorak memuji Engkau, Yesus, kekuatanku, anugerahmu, lebihku memuji namamu. Tiada tertutur besar kasih setiamu Tuhan. Banyak dan hebat yang melebihi Kau ingin mengatasi lagi. Dalamnya tak dapat kuselami. Yang besar jiwaku memuji, bersorak memuji Engkau, kekuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti memuji namamu. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Engkau, Yesus, kekuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti memuji namamu. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Yang percaya kasih setia Tuhan tak pernah tinggalkan kita, amin. Berikan salam kanan dari saudara, nyatakan kasih Tuhan ada dalam hidupku. Haleluya. Oh yes. Haleluya. Berikan semangat kepada anak kita malam ini. Haleluya, ku memuji-Mu.
Inilah hidup di dalam Engkau Tuhan. Engkau yang menyediakan semuanya dalam kehidupan kami, bahkan yang terbaik Kau sediakan buat kami, Tuhan. Biarlah hidup kami limpah dengan syukur malam ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Allah. Oh haleluya. Yes Lord. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh akan firman-Mu, ku pegang teguh janji-Mu Tuhan. Meski tak ada alasan untuk
Terima kasih karena semua karena anugerah-Mu Tuhan. Hari ini kami berdoa biar Tuhan membuka pikiran kami supaya kami mengerti dan menerima firman-Mu. Lebih tolong kami supaya kami jadi pelaku firman. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekali lagi urapi kami semua, urapi hamba-Mu, supaya kami semua boleh dikuatkan oleh firman-Mu, dan supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh di akhir zaman ini, menghadapi situasi yang tidak pernah kami duga sebelumnya. Kami percaya ketika kami sungguh-sungguh jadi anak-Mu Tuhan, hidup kami akan menjadi pemenang yang luar biasa. Dan puji nama-Mu hari dan sampai selama-lamanya. Kami sambut firman Allah mengucapkan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat malam, shalom. Ketemu lagi ya. Terima kasih Pak David buat kesempatannya bisa melayani lagi. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pertama mohon maaf dulu. Saya tadi Bapak Ibu berdiri, saya duduk karena saya sedikit ada problem di kaki kiri saya, jadi saya sudah mesti berhitung. Kalau terlalu lama berdiri, nah nanti waktu saya khotbah itu saya takut apa jatuh karena tidak kuat. Ya, karena yang lalu di jemaat juga begitu ya. Tidak apa-apa. Jadi saya malah melakukan kalau pakai ini. Ya ini kapan saya sedang hitung, ya supaya apa selama khotbah tidak terganggu, kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kali ini saya datang tidak sendiri seperti biasa dengan istri saya. Ya, berikutnya saya datang dengan dua orang lagi. Yang pertama namanya Pak Andre. Pak Andre ini salah satu tim pengembalaan kami. Yang satu namanya Pak Dedi. Nah, Pak Dedi ini yang suka ngurusin tiap hari ODGJ itu ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, hari ini kita akan belajar tentang murid sejati dan murid palsu. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal yang ke-28. Kita akan membaca ayat yang ke-19 dan 20 dulu. Ya, saya percaya bahwa kita sudah sangat memahami ayat ini. Cuman pertanyaannya adalah, apakah kita sudah seperti apa yang Yesus maksudkan? Ya. Ayat 19 ya firman Tuhan Matius 28 ayat 19 dan 20 ya. Matius 28 ayat 19, Tuhan Yesus berkata begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kemauan Tuhan buat saya dan saudara supaya kita ini jadi apa? Murid. Bukan sekedar jadi pengikut Yesus. Jadi murid. Nah, dan Alkitab berkata, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lihat ayat 20. Ayat 20 berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, Bapak Ibu perhatikan ayat 20. Yesus berkata begini, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sebelum saya membahas murid asli atau palsu, saya akan menyinggung dulu Bapak Ibu perkataan Tuhan Yesus ini. Ajarlah mereka, ya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, saya mau kasih tahu, di akhir zaman ini terlalu banyak pengajaran yang bisa membawa saya dan saudara bisa keluar dari jalan Tuhan. Sebentar sebelum belajar murid asli apa palsu, coba buka dulu 2 Yohanes pasal 1 ya. 2 Yohanes pasal 1. 2 Yohanes pasal 1, coba baca ayat yang mulai ayat yang ke-8. 8, 9, 10, 11, 12 ya. 2 Yohanes 1
ayat 8 mulai. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan berkata demikian, waspadalah. Saya dan saudara diminta ingat, waspadalah. Nah dulu di TV ada acara waspadalah, apa itu? Ada yang ingat acara di TV? Nah itu kira-kira waspada banyak kejahatan yang kira-kira begitu. Tapi Yesus ngomong, Alkitab ngomong, waspadalah. Apa yang harus saya dan saudara waspadai? Alkitab berkata, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Kalau tidak waspada, saya dan saudara bisa kehilangan. Ayat 9. Ayat 9. Nah, lihat ayat 9 ya. Kalau boleh kita baca sama-sama ayat ini. Sambil kita perhatikan baik-baik. 2, 3. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Stop dulu. Alkitab ngomong ya, ini Alkitab bukan saya ngomong. Setiap orang, itu artinya bisa mungkin di antara kita, bisa mungkin aja kena dua saya. Alkitab berkata setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi melangkah keluar. Nah, Alkitab bilang tidak memiliki Allah. Kira-kira Alkitab ngomong tidak memiliki Allah. Saya mau tanya, selamat orang? Selamat orang? Selamat orang Bapak Ibu? Tidak selamat dia. Nah, terus perhatikan semuanya sampai ayat 12 ya. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, maksudnya di dalam ajaran Kristus, ia memiliki bapa maupun anak. Ayat 10. Ya, ayat 10 ya. Jikalau seorang datang kepadamu, ini peringatannya, dan tidak membawa ajaran ini, artinya ajarannya Yesus, ajaran lain di luar Yesus yang dibawa, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. 11 sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Cuma ngasih salam. Saudara, kita bilang apa? Kena. Lihat ayat 12. Sungguh pun banyak yang harus ditulis kepadamu. Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Nah, saya ulangi Bapak Ibu, Tuhan Yesus ngomong, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, kira-kira pesan pertamanya ini, nek tadi coba adik kok angel-angel ya, ada diajari oleh Bapak Gembala ya. Amin. 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 Nah, itu sih mantap gitu loh Bapak Ibu ya. Loh, di luar ini banyak ajaran macam-macam. Nah, yang lalu tuh ada pendeta yang ngomong gini, loh, yang penting baik. Masa iya sih Bapak kita itu akan menolak orang yang baik meskipun dia tidak kenal Yesus? Wah, ngawur omongannya. Hati-hati ya. Nah, bisa nggak teruskan itu. Nah, sekarang kita akan belajar, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dan saudara ini masuk kepada murid palsu atau murid yang asli, ya. Nah, kalau kita melihat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana luar biasa Yesus. Dia menunjukkan kuasanya. Dia kira-kira gitu, kasih makan gratis 5.000 orang lebih. Ya, bahkan itu ditulis kira-kira 10 karena 5.000 itu yang laki belum termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, saya mau tanya sama saudara, nek hari ini saudara ketemu ada orang yang begitu, bisa kasih makan gratis, cuma dari itu, dari 5 roti, dari 2 ikan, bisa kasih makan 10.000 orang. Bahkan gitu, asalnya kan cuma 5 roti sama
ikan. Terus dipecah kali 10.000 orang, sisanya berapa? 12 takut. Sisanya itu lebih gede dibanding asalnya. Saya mau kasih tahu begini Bapak Saudara sekalian. Ya, ikut Yesus itu kamu gak rugi. Tuhan sanggup pelihara hidupmu sungguh-sungguh. Yang penting saudara ingat ini loh. Yang saya ini dalam sebulan ini di jemaat mengajar soal keuangan. Ya, yang penting saudara ikut saja kemauan Tuhan. Tuhan itu pasti maha baik, luar biasa, tidak pernah PHP saya dan saudara. Nah, saudara hati-hati. Karena saya perhatikan di akhir zaman banyak orang tanpa sadar nggak nyembah Yesus tapi nyembah Mamon. Oh Mamon? Duit. Jadi gini loh, ya Mamon itu gini, ya itu roh sebetulnya. Jadi waktu nyembah Mamon itu seolah-olah gitu. Saudara seperti menaruh dalam harta kekayaan itu seperti ada roh. Sehingga dia nyata hidup, itu yang disebut mamonas. Nah kalau kita nyembah itu ngeri Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya kasih tahu sedikit nanti baca di rumah ya. Nah hati-hati karena itu yang dicari murid palsu soalnya gitu ya. Kalau saudara membaca di Keluaran 32 ya. Nah kan di Alkitab ditulis Musanya lagi naik ke gunung ketemu Tuhan ya. Nah orang Israel di bawah gunung bingung mana Musa tidak turun-turun. Nah terus orang Israel teriak sama Harun, mana Musa? Terus kira-kira ini kami ketemu Tuhan, cari Tuhan. Nah terus gini, coba bikinkan Tuhan buat kami. Harun langsung ngomong apa? Kumpulkan emas-emasnya semua. Kumpulnya sama emasnya. Nah, terus sama Harun dijadiin apa? Nah, di Keluaran 32, kalau saudara baca di Alkitab, dijadikan lembu emas. Nah, ini kira-kira apa ya? Nah, ini mimbar kira-kira. Nah, terus ini dipakai kayak tempat apa ya? Altar gitu. Nah, terus Harun ngomong gini, besok kita akan ketemu Tuhan. Ya, besok kita akan ibadah sama Tuhan. Nah, kalau saya pelajari Bapak Ibu Saudara sekalian, kata yang dipakai soal kata Tuhan itu Elohim, itu Yehova. Tapi yang disembah sama mereka itu siapa? Lembu emas. Tapi Harun ngomong, ini Allahmu. Siapa? Lembu emas. Jadi Bapak Ibu hati-hati ya. Jangan sampai, mau ngomong nanti keluar ayatnya. Apa komentar Tuhan ya. Jadi sebetulnya kita datang kepada Tuhan itu kan nyembah Tuhan ternyata. Nyembahnya Mamon. Pikiran kita dikuasai oleh Mamon. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita belajar di Alkitab, bagaimana murid palsu. Dan kalau sudah membaca tadi Yohanes pasal yang ke-6, setelah Yesus kasih makan 5.000 orang, berikutnya Alkitab memberitahu Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus berjalan di atas air. Nah, waktu Yesus berjalan di atas air, kagum gak banyak orang? Coba kalau hari ini kita ketemu orang begitu, ramai gak? Nah, saya itu apa ya? Ngelihat di TikTok, nggak tahu ada yayasan apa gitu ya. Itu pimpinannya tak apa. Itu bisa ini nyembuhin orang yang tunarungu, terus yang nggak bisa ngomong, yang sudah sejak lahir, ya itu kalau nggak salah tempatnya di Bekasi nggak salah. Dari mana datang sampai dari Australia datang, karena cuma di mana langsung bisa dengar. Waduh luar biasa. Nah saudara bayangkan kalau di Tuban ada begitu, kira-kira saudara golek iya orang. Halo. Coba suami tanya istrinya, mantu golek iya lah. Karena ini penting. Karena akhir zaman Alkitab bilang nanti orang ngomong Mesias ada di sana, Yesus ada di sana, hati-hati. Ya. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan berkata,
Lihat Yohanes 6 ayat 22 sampai 24 dulu. Ya, Yohanes pasal yang ke-6 ayat 22 sampai 24. Ya, karena ada di Alkitab saudara, saya nggak bacakan Alkitab saya. Saya sebetulnya ini Alkitab ini apa? Saya beli 500.000 Bapak. Ini terjemahannya beda. Ya, karena satu ada bahasa Indonesianya, satu ada bahasa Yunaninya. Jadi saya bisa belajar. Ya, nah, jadi supaya saudara tidak bingung, kita baca yang ada aja. Ya. Ya, oke. Sudah muncul ayatnya, kita baca dulu 22 sampai 24. 22. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain dari pada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. 23. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti. Sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, murid-muridnya juga tidak. Mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Keren gak orang ini? Cari Yesus. Tapi ini ayatnya belum selesai saya baca. Coba lanjut loncat ayat 25-26. Ya. Buat apa mereka cari Yesus? Ya. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Ayat 26. Yesus menjawab, lihat jawaban Yesus. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi sebetulnya mereka cari Yesus, yang dicari Yesus apa yang ada di tangan Yesus. Mereka cari Yesus, sudah cari pribadinya, tapi mencari dia kata Yesus, ya. Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi kamu cari aku, memang kamu itu. Kamu tidak pengen ketemu aku sebagai pribadi, tapi kamu pengen lihat lagi. Aku bikin mujizat roti supaya kamu makan lagi. Kira-kira begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, fokusnya adalah bukan kepada Yesus, tapi fokusnya, mohon maaf nih bahasa saya, perut mereka Bapak Ibu Saudara sekalian. Roti jasmani, ya. Nah, kepentingan mereka sendiri yang diurus, bukan kepentingan Tuhan yang diurus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, percayalah kira-kira begini. Kalau kamu peduli sama kepentingan Tuhan nomor satu, Tuhan akan peduli sama kepentingan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kok pengen baca di Alkitab saya ya, gitu ya. Kelihatannya lebih bagus nih kata-katanya. Sebentar ya. Saya baca yang 25-26. Yohanes pasal yang ke-6 25-26. Tulisannya kecil sekali. Mulai 26 saya baca. Nah, jadi ini agak bahasanya agak beda ya, nggak usah kaget ya. Jawab Yesus. Yesus maksudnya Yesus ya. Aku menegaskan kepadamu bahwa sesungguhnya kalian mencari aku bukan karena mengerti keajaiban-keajaiban yang sudah aku lakukan, tetapi karena kalian sudah makan roti sampai kenyang. Nah ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka tidak cari Yesus kok ternyata. Nah makanya perhatikan ayat 27, Yesus lanjutannya ngomong begini, makanan duniawi
akan habis dan cepat membusuk. Kalau kamu cuma mencari roti yang aku buat mujizat itu, kira Yesus ngomong itu bisa cepat habis, cepat membusuk. Ya, janganlah bekerja untuk mendapatkan makanan seperti itu. Lebih baik kalian bekerja untuk mendapat makanan yang tidak ada habis-habisnya dan tidak akan busuk, yaitu makanan yang memberi hidup kekal. Dan hanya anak Adam yang dinubuatkan itu yang akan bisa memberikan makanan itu kepada kalian. Karena Allah Abi sudah memberikan hak itu kepadaku. Lihat, perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, Yesus ngomong tuh murid palsu. Yang dicari kan kepentingannya diri sendiri. Jadi kira-kira kalau dia datang kepada Tuhan, ya kalau bahasa sekarang sudah beribadah, mau berdoa, mau apa. Tapi nomor satu yang difokuskan sebetulnya bukan Tuhannya. Tapi yang difokuskan itu apa yang ada di dalam tangan Tuhan. Ya, nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, murid palsu itu cuma ngurus kepentingan diri sendiri, cuma ngurus bagaimana perut mereka saja. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, saya dan saudara ini, saya mau teruskan bacanya di ayat yang ke 28 sampai 29. Di 28-29 di Alkitab yang saya punya, Alkitab berkata begini, lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu apakah yang harus kami lakukan untuk dapat diterima oleh Allah dan mendapatkan makanan yang memberi hidup kekal itu? Jawab Yesus, inilah yang Allah mau kalian lakukan. Percayalah kepadaku yang sudah Dia utus ke dalam dunia ini. Jadi kira-kira begitu. Kalau saya dan saudara menaruh kepercayaan penuh kepada pribadinya Yesus, yang lain itu akan diurus sama Yesus. Saya ulangi, di akhir zaman ini Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu sekali saya dan saudara itu nomor satu menemukan, mengenal, membangun hubungan keintiman dengan Yesus sang pribadi. Makanya ini kan saya bilang dari murid asli atau murid palsu. Saya sadar Bapak Ibu sebagai gembala, jemaat itu mau dimuridkan sudah mulai mempraktikkan pemuridan, tidak mudah. Saya itu ngomong sama pemimpin-pemimpin di tempat saya, wis lah ini loh, pemuridan itu saya coba bikin yang paling mudah saja. Bagaimana Pak? Jadi gini kira-kira, ya, yang penting tiap hari jemaat itu punya hubungan komunikasi dengan Bapa lewat yang namanya doa. Ya, terserah jamnya mau diatur jam berapa terserah. Kalau yang lalu itu para pemimpin di Magetan, ya, semua pemimpin harus bangun jam 3 pagi. Nah, setelah berjalan kira-kira 4 bulan, wah, mulai banyak yang ngomong, waduh Pak, kesulitan berkami yang kerja. Ya, kalau kami bangun jam 3, wah nanti di kerjaan gini macam gawe mulai terserah kamu enaknya ya bro, jam 4 ya sudah. Yang penting saya bilang nomor satu tiap hari harus ada komunikasi sama Bapak. Ya, seorang murid. Yang kedua, tiap hari mesti komunikasi sama Yesus. Artinya apa? Mesti baca merenungkan firman Tuhan. Minimal yang dibaca itu 1 pasal sehari. Ya. Terus mulai belajar juga bagaimana berinteraksi dengan Roh Kudus. Nah, karena ini perintah Tuhan, Pak. Ya. Tuhan Yesus tadi ajarlah mereka melakukan kehendak-Ku. Bagaimana kita mau mengerti kehendak Tuhan? Membaca firman-Nya aja gak pernah. Itu repot. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian gini loh kira-kira. Kalau saya dan saudara secara jasmani butuh makan. Coba saya tanya Bapak Ibu. Kalau kamu gak makan
paling lama tuh kuatnya berapa lama? Kira-kira kamu nggak makan, ya paling kuat tuh nggak makan berapa lama? Ya, kalau Yesus kan 40 hari. Kalau saudara kira-kira berapa lama? Ya, nah maksudnya gini. Kalau terus-terusan nggak makan, kira-kira gimana? Kan begini ya, mati pasti itu nggak. Nah ini yang saya harus sadar. Demikian juga dengan manusia roh kita ini loh. Kalau tidak pernah makan firman, lambat laun pasti mati juga. Nah biasanya sebelum mati itu sakit dulu. Ya. Nah jadi sebetulnya kalau saudara, saya kasih tahu ya. Nah saya tanya, kalau saudara lagi sakit, apa yang terjadi? Baru kena gejala, apa yang terjadi? Biasanya apa yang tidak enak? Tidak enak makan? Iya enggak? Saya kasih tahu. Kalau kamu sudah mulai ogah-ogah baca renungan firman, jangan-jangan itu satu indikasi rohanimu lagi sakit. Dan biasanya orang kalau lagi sakit gimana? Ngerepotin orang enggak? Rewel enggak? Saya itu udah mendeteksi jemaat, ya, wis pakai pola. Ngerti ya, jemaat bisa pakai pola. Wis, saya langsung ngomongin pasti rohaninya mulai sakit. Enggak cepet-cepet diberesin, bahaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, itu murid palsu. Murid palsu itu cuma fokusnya kepentingan diri sendirinya saja. Dia tidak pernah ngerti kepentingan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, berbeda dengan murid yang asli, murid yang sejati. Nah kalau murid yang sejati, coba lihat Yohanes pasal 6 ayat 35, ya. Yohanes 6 ayat 35. Loncat, ya. Tadi baru ayat 29. Yohanes 6 ayat 35. Nah, Alkitab bilang begini, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Nah beda dong. Yang tadi yang palsu yang dicari roti apa? Roti jasmani. Yang kata Yesus dalam Alkitab yang saya punya, makanan yang gampang rusak dan gampang busuk. Tapi murid yang asli itu loh, mencarinya roti hidupnya. Siapa? Yesus. Makanya ayat 35 dia berkata, Yesus ngomong, akulah roti hidup. Ini yang dicari oleh murid yang asli. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa pentingnya saya dan saudara di akhir zaman ini sungguh-sungguh loh menjalin keintiman dengan Yesus sang roti hidup, supaya tiap hari hidupmu itu dikenyangkan. Bukankah kalau kamu membaca merenungkan firman itu kamu ketemu sama Yesus? Karena Alkitab berkata firman itu adalah Allah, Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah itu sebabnya saudara, murid yang asli itu selalu mencari Tuhan. Coba lihat Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Matius 6 ayat 33. Ya muncul sudah ayatnya di Alkitab ini. Tetapi carilah dahulu, ya, yang paling dahulu saya dan saudara harus mencari apa namanya? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, kalau saya baca di Alkitab yang saya punya ini Bapak Ibu Saudara sekalian, firman-Nya berkata begini, hal yang harus kamu utamakan ialah hidup
dengan cara yang sepatutnya sebagai warga kerajaan Allah, dan Dia akan memberi juga semua yang kamu perlukan. Ya, ini janji Tuhan luar biasa. Saya senang Alkitab ini karena lebih mudah dicerna ya oleh saya yang sudah mulai tua ini. Ya, firman Tuhan berkata di Alkitab yang saya pakai, hal yang harus kamu utamakan adalah hidup dengan cara yang sepatutnya sebagai warga kerajaan Allah, dan Dia akan memberikan juga semua yang kamu perlukan. Nah, jadi waktu kita mendahulukan Tuhan, kebenarannya, nah ini penting Bapak Ibu, ya penting ini. Saya nyimpan sedikit ya. Kenapa sih saudara harus sungguh-sungguh ketemu sama kebenaran Tuhan? Supaya saya dan saudara bisa hidup benar. Kenapa penting saya dan saudara hidup benar? Nah, kalau saudara membaca di Injil Yohanes pasal yang keempat, Yohanes 4 ayat yang ke-23, tidak salah. Coba bukain sebentar, Yohanes 4 ayat 23. Nah, Yohanes 4:23, lihat ini ya. Kalau Matius tadi dibilang Yesus mencari murid, tapi di ini dikatakan apa? Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Lewat ayat ini kita tahu yang dicari Bapa apa? Penyembah. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian ya, bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Rohnya huruf kecil atau huruf besar? Huruf kecil. Itu rohmu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi dalam manusia roh kita ini itu ada 3 bagian. Ya, pertama ada hati nurani, 2 ada wahyu, yang ketiga ada yang namanya persekutuan. Nah, kadang-kadang banyak orang Kristen itu hati nuraninya nggak beres. Kalau hati nurani nggak beres, yang lain nggak beres tuh. Bagaimana kita bisa menjadi penyembah? Nah, karena Alkitab bilang kamu mesti menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi saya dan saudara sebagai anak Tuhan harus hidup benar, harus hidup kudus. Karena Alkitab berkata, tanpa kekudusan tidak mungkin orang bisa melihat Allah. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu kalau saya kaitkan semua, karena penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, murid yang asli itu selalu mencari Yesusnya, roti hidupnya yang mengenyangkan secara sesungguhnya, yang tidak akan membuat lapar lagi katanya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kenapa sih kalau murid sejati tidak akan pernah murtad, tapi kalau murid palsu hanya nunggu waktu, dia akan murtad. Nah, lihat, perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Coba mari kita membaca dulu Roma 8 ayat 35 sampai 37. Roma 8 35 sampai 37. Ini loh. Ya. Lihat. Ini murid asli. Lihat, Alkitab berkata demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Siapa sih yang mau memisahkan? Nih, kira-kira kalau saudara ketemu begini bagaimana? Loh, ketemu itu kelaparan, ketemu ketelanjangan, ketemu bahaya, ketemu pedang. Saya bilang tadi, kalau murid asli tidak akan pernah murtad menghadapi situasi seperti ini. Lihat ayat 36 dan 37. 36 dan 37 firman Tuhan berkata apa? 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Lihat ini firman Tuhan bilang,
kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. 37. Ya, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, garis bawahi, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Makanya betapa pentingnya saya dan saudara, bahasa Alkitab, tinggal di dalam Yesus. Ya, murid sejati itu selalu tinggal dalam Yesus. Kenapa saudara? Karena bagi dia Yesus sudah cukup, Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, tapi kalau murid palsu, nah, lihat kembali kepada Injil Yohanes pasal 6. Ya, Injil Yohanes pasal 6 tadi. Nah, murid palsu tadi cari Yesus tapi mau ketemu pribadinya atau mau ketemu mujizatnya? Mau ketemu mujizatnya, mau ketemu rotinya. Nah, pertanyaannya, waktu roti gak ada bagaimana? Makanya lihat, saudara kalau sudah baca di seluruh pasal 6, waktu Yesus bicara korban dan sebagainya, mereka mulai kecewa. Makanya endingnya coba Yohanes 6 ayat 66. Yohanes 6 ayat 66. Nah ini ya, Yohanes 6 ayat 66 ya. Ya, makanya itu apakah ini kebetulan atau bagaimana? Yohanes 6 ayat 66. Jadi 6 3 kali. Ayatnya berkata apa? 6 3 kali itu baca dengan suara keras. 2 3. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Tuh, waktu ditegur sama Yesus, waduh, mereka mutung kira-kira begitu. Ya, kamu nih mau ketemu aku, bukan kamu nggak ketemu aku pribadi. Kamu cuma pengen lihat mujizat kan, karena kamu udah kenyang kan, mau butuh roti kan. Nah, ini pertanyaan buat saya di akhir zaman, Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau doamu udah dijawab Tuhan sampai hari ini, Ojo ngomong amin sih ya. Nah, kalau kamu ngomong amin, terus Tuhan tanya tenang nak. Nah, terus Tuhan tes hati ini. Waduh, repot Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, ya, murid palsu itu begini loh. Mulutnya nyembah Yesus, tapi hatinya jauh. Tapi yang Yesus lihat itu mulut apa hati? Hati yang dilihat oleh Yesus. Ya, nih hatinya benar, pasti yang keluar dari hati ini benar keluar di mulut. Nah, saudara, kalau saudara membaca dalam Markus pasal 7 ayat 6 sampai 8, coba bukain dulu bahasa Indonesianya. Markus 7 ayat 6 sampai 8. Ya, Markus 7 ayat 6 sampai 8 ya. Nah, kita baca dulu bahasa Indonesianya. Sebentar lagi saya bacain di versi bahasa Inggrisnya. Ya, lebih bahasa Inggrisnya lebih enak. Ya, jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Nah, saya bacakan dulu versi bahasa Inggrisnya sebentar ya. Ya, mohon maaf kalau salah-salah ya. These people make a big show. Jadi jemaat itu kata Tuhan kira bikin seperti big show besar. Ya, pantesan. Ya, hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kalau sampai di hadapan Tuhan itu maksudnya apa yang saya disuruh lakukan cuma dianggap show aja oleh Tuhan. Nah, baca dulu ayat 7 dan ayat 8 ya. Ayat 6 sudah beritahu bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, hatinya jauh. Ya, 7, percuma kata Yesus mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. 8, ya, apa yang dikatakan oleh ayat 8? Nah,
Ayat 8, nah muncul perintah Allah, lihat ini ya, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Nah, kalau dalam versi bahasa Inggris saya mau langsung bacakan saja terjemahannya, ya. Terjemahannya itu dalam ini kalau sudah mau cari nanti Alkitabnya The Message Bible namanya, ya, bisa dicari di internet. Orang-orang ini sangat suka mengatakan hal yang benar, tapi hati mereka tidak ada di dalamnya. Mereka bertindak seolah-olah mereka memujaku, tetapi mereka tidak bersungguh-sungguh. Saya ulangi ya, mereka bertindak seolah-olah mereka memujaku, tetapi mereka tidak bersungguh-sungguh. Mereka hanya menggunakanku sebagai kedok, sebagai cover. Covernya, kedoknya Yesus, padahal sebetulnya Mammon yang dicari, kira-kira begitu ya. Mereka hanya menggunakanku sebagai kedok atau cover untuk mengajarkan apapun yang sesuai dengan kesukaan mereka, bukan lagi perintah Tuhan. Jadi sebetulnya Bapak Ibu Saudara sekalian, persoalan kita ini saya sebut begini, laparnya dan hausnya kita bukan pada Yesus, tapi kadang-kadang hanya apa yang ada dalam tangan Yesus. Ya. Nah, dalam beberapa menit saya akhiri khotbah ini, tapi sebelum akhir, mari perhatikan dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu membayangkan dulu seorang pria lagi jatuh cinta dengan seorang wanita. Nah, begitu seorang pria jatuh cinta seorang wanita, atau seorang wanita jatuh cinta pada seorang pria, maka ketika mereka sudah saling jatuh cinta, diawali dengan apa? Keputusan awalnya apa? Apa? Jadian kan? Itu bahasa anak muda. Jadian. Ya, jadian untuk pacaran, kira-kira begitu. Nah, pertanyaan saya, apakah mereka akan terus pacaran? Kan tidak. Nah, sudah bertahun-tahun pacaran, pasti nggak akan begitu terus. Nah, pasti pertama orang tua dari anak perempuan akan bertanya, nah, bagaimana kira-kira kelanjutan hubunganmu dengan si nyong itu, dengan pria itu? Oh, begini terus. Nah, setelah orang tuanya, si wanita nanya sama anaknya, besoknya anak ceweknya nanya sama cowoknya, ya, mama apa tanya, bagaimana hubungan kita ini? Mau begini terus? Artinya apa saudara-saudara? Kan si wanita kira-kira gini, dia minta komitmen total. Lu kira-kira si wanita tuh tanpa sadar tuh ngomong sama cowoknya, lu jangan bikin aku mainan ya. Kalau serius, ayo serius. Ayo suruh datang papa mamamu ke rumah. Mintalah aku sama orang tua, bukan kira-kira begitu. Nah, waktu sudah si prianya ngomong, oke, aku tak ngomong sama papa mama. Biar papa mama segera ke rumahmu, bertemu dengan papa mamamu. Nah, habis itu mereka akan apa? Nikah. Betul nggak? Nah, waktu nikah itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kan di depan pendeta mereka mengucapkan apa? Komitmen. Janji sehidup semati. Tidak ada yang memisahkan kita kecuali maut, kan begitu kan? Nah, saya pelajari di Alkitab tuh sekarang ya, banyak anak Tuhan itu kadang-kadang ngawurnya. Nah, ngawurnya tuh gini kira-kira, ya kan itu tidak ada di sini, tapi di tempat lain tuh gini. Waktu minta pemberkatan, mintanya sama siapa? Hah? Minta Pak Gembala kan? Tapi kalau ada orang yang mau cerai-cerainya minta sama siapa? Saudara bisa menjawab, saya cuma mau kasih tahu.
ini ada kesalahan gitu maksudnya. Harusnya kira-kira gitu. Dia minta diberkati sama gereja. Minta cerainya maksudnya sama siapa? Sama gereja juga. Kira-kira ya, mohon maaf nih. Kalau orang muda datang kepada Pak David tolong ya, saya diberkati nanti tanggal sekian bulan sekian. Dan belakang hari, beberapa tahun kemudian itu mungkin punya masalah rumah tangga dan udah nggak bisa diselesaikan, terus mereka pengen cerai. Jangan datang ke pemerintah, ke pengadilan. Datangnya mesti kepada yang memberkati. Boleh nggak kami bercerai? Nah kira-kira kalau itu Pak David yang memberkati, tanya sama Pak David kira-kira ngomong apa? Nggak boleh, kan begitu kan? Nah, kan orang nanya sama saya, kemudian kenapa Musa mengizinkan? Nah itu kan dibilang gitu, karena kekerasan hati Musa yang menyebabkannya. Tapi sejak semula tidak demikian. Nah, balik ke cerita tadi ya. Ini kan waktu si cowok orang tuanya datang kepada orang tua si cewek, kan mereka akhirnya berkomitmen sehidup semati. Betul nggak? Tidak ada yang memisahkan kami berdua kecuali maut. Jadi gini Bapak Ibu Saudara yang saya maksudkan. Kalau manusia itu nikah dulu, baru dia memberikan komitmen total. Ya, si pria ngomong, cuman kamu dan ada yang lain. Si wanita juga ngomong, cuman kamu dan ada yang lain. Sampai maut memisahkannya. Tapi kalau dengan Yesus itu beda Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengar ya, kalau dengan Yesus kamu tuh diminta komitmen dulu, nikahnya belakangan. Ketika kamu sudah komitmen Tuhan, saya mau ikut Tuhan. Dan tidak ada yang memisahkan aku dengan Tuhan. Maut, ketelanjangan, kelaparan, apa saja Tuhan. Tidak ada yang memisahkan aku dengan kasih-Mu Tuhan. Maka saudara akan terus bertumbuh. Nanti satu saat saudara akan mengalami yang namanya apa? Pernikahan dengan Yesus mempelai laki-laki. Pernikahan dengan anak domba itu yang membahagiakan. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, bangun komitmen dari hari ini kepada Yesus. Ngomong Tuhan, karena keinginanmu aku jadi murid. Maulah dimuridkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, harus mau taat sama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kalau tidak, berbahaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, setelah kita komitmen sama Tuhan, ya, komitmen sama Yesus demikian, maka berikutnya, ini yang terakhir, izinkanlah Yesus mendiagnosa hidup saya dan saudara. Kira-kira gimana Yesus mendiagnosanya? Ya, maka Yesus akan menatap hidup saya dan saudara. Secara mendalam dia akan menatap. Dia akan lihat hati saudara. Nah, dan Yesus akan ngomong kira-kira begini. Nah, sudah waktunya sekarang saya ingin menegaskan hubungan ini kepadamu. Yesus ingin tahu apa yang hatimu rasakan dalam kaitan hubungan dengan dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah masih ada kerennya enggak dengan Yesus kira-kira begitu? Ya, kalau kamu sudah bertahun-tahun sudah kehilangan kerennya sama Yesus, nah itu kalau bahasa Alkitab sudah kehilangan cinta mula-mula itu bahaya. Nah Tuhan akan mendetek hati saya dan saudara, bagaimana hubungan kita dengan dia. Apakah cuma sekedar rutinitas saja, ya tiap minggu harus hadir, ya cuma rutinitas itu aja, tapi sudah kehilangan apa ya? Kehilangan rohnya, saya sebut kehilangan keren. Nah, saudara yang sudah bapak-bapak yang sudah menikah, masih ingat nggak dulu masih zaman pacaran dengan suamimu sekarang, dengan istrimu sekarang, bagaimana kalau mau ketemu duduknya di sini? Ya. Nah, begitu juga dengan Yesus kira-kira begitu. Nah, pertanyaan Yesus waktu Yesus mendeteksi, kira-kira waktu kamu ketemu dengan Yesus, deg-degannya di sini itu apa masih meluap-luap dengan Yesus atau sudah ya rutinitas saja, sudah biasa saja? Karena kalau nggak hadir hari Minggu nanti di absen sama Pak Gembala, wah sudah cuma karena takut sama manusia. Nah, jadi sebetulnya yang jadi pertanyaan, seberapa besar komitmen saya dan saudara di dalam mengiringi Yesus, saudara sekalian. Nah,
Bapak Ibu, ini loh, ke depan ini yang saya prediksi kesulitan itu akan makin besar. Kenapa saya ngomong demikian? Nah, kalau sudah lihat keramaian di luar itu, satu, bagaimana sekarang yang namanya angin pengajaran itu sudah ramai. Itu yang mengindikasikan waktu Yesus datang tidak lama lagi. Yang kedua, sudah mulai ramai sekarang muncul bahwa Israel membangun lagi bait Allah. Bait yang ketiga, konon katanya lembu merahnya sudah disiapkan. Emas 100 kilo untuk membuat apa itu kandilnya sudah disiapkan. Artinya sebetulnya gitu, sudah sangat dekat kedatangan Tuhan. Dan waktu makin dekat kedatangan Tuhan. Nah, yang saya bikin dagdirimu kalau nanti bait Allah itu benar dibangun. Nah, sudah bisa kita ngitung lah. Artinya apa? Karena bait Allah itu penting. Karena menurut 2 Tesalonika, nanti antikris itu akan diinaugurasi di sana, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, percayalah sekarang seluruh dunia ini kan, saudara cuma lihat banyak kacaunya pemerintahan ini. Sampai nanti muncul orang yang begitu kuat menurut Alkitab itu antikris. Dan ke arah sana itu kehidupan itu tidak makin gampang, makin sulit. Tapi kalau saudara mulai hari ini selalu bangun manusia roh dengan kuat, sebagai seorang murid melekat kuat dengan Yesus, maka seperti kata Roma tadi, apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada, Bapak Ibu. Amin. Sudah begitu kuat. Saya berdoa supaya jemaat di tempat ini sungguh-sungguh jadi murid Tuhan yang sejati. Karena kalau saudara jadi murid yang sejati, kamu akan kuat. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Ada lagu lama yang saya pengen nyanyikan, lagu lama. Ada yang bukan, moga-moga masih apa? Saya mau iring Yesus. Tahu ya lagu itu ya? Ya, yang masih hafal bisa menyanyi dengan suara yang lebih keras nanti ya. Ya, saya mau iring Yesus selama-lamanya. Mari kita datang dan secara pribadi ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku mau jadi murid-Mu yang asli. Aku mau dimuridkan Tuhan. Aku mau jadi murid-Mu yang asli, supaya hidupku tidak tergoncang ketika menghadapi apapun juga. Saya mau